Ada. Tapi Fatimah belum jadi tuh. Kan kamu dulu. Aduh, ya Allah. Ini apa siapa? Apa sendiri? Gurunya Karena jajan depan dulu. berat bangku kayak bangku. Padahal mau lagi. Dulu aja. Yang mana dulu ah? Bebas. Yang mana aja? Kan mau mulai gurunya. Oh itu loh, balik. Repot ya. Nah, Aca aja makan gak kelihatan dia. Dadah udah. Kenapa tuh namanya kayak PG gitu? Itu beda. Kayak tuh profesional gitu, kayak formal banget, Cok. Ayo. Gue gak godong lah. Pakai link aja bisa gak? Sesuai jaringan. Anak kan jaringan udah pakai ini. Apa? Baru kan? Ini apa? Nana kan? Ada ya? Mau Nana. Jauh banget. Udah pencet mute belakang. Kok aku? Kok asam? Biasa manis. Sepet kecut. Kalian dulu manis katanya. Ya. Balik. Kalau udah jomblo gue gak berani, gue udah digodain pas punya pacar. Karena kalau pas punya pacar orang tahu gue bercanda. Kalau pas jomblo takutnya dikira gue deketin beneran anjing. Udah ya. Ya kan? PPT gue ke SMA aja. Ya. Ini dimatiin dulu bisa nggak sih sedih? Gue jawab ya siapa main. Cabut aja dulu. Iya nanti. Ih, pintar banget sih Fata, ya Allah, panas banget anak mainnya. Ya. Ya. Mungkin punya lu ya. Bentar, mau kelihatan aja kuku gue. Dong. Rempong banget. Lanjut. Guru. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi habis istirahat kan ya, udah pada makan ya? Udah Oh, Bu. ya. Alhamdulillah, Ibu izin duduk dulu ya. Jadi yang masuk hari ini siapa aja? Ada satu orang Bu yang nggak masuk Bu. Oh iya. Di absen dulu kali ya. Takutnya nanti habis istirahat ada yang kemana-mana. Iya, dia nggak masuk Bu Jayanto Bu. Oke. Fatimah. Hadir Bu. Oke. Sulis. Hadir Bu. Siapa namanya? Dan Ali. Ada Bu. Izin Ali. Fatih. Hadir Bu. Farid. Malik. Hadir Bu. Lia. Trisha. Hadir Ibu. Oke. Berarti hadir semua kecuali siapa? Wijayanto. Wijayanto. Kemana dia? Kayaknya Pergi, kabur Bu. habis Aduh, jajan. mungkin sakit kali ya. Doain aja, semoga besok langsung bisa join lagi ke kelas kita. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Tidak. Kemarin habis belajar apa? Penginderaan jauh. Penginderaan jauh sama Pak siapa? Pati. Pak Pate. Pak Pak Pate. Sama Pak Ibu. Abdul. Iya. Jadi sekarang hari ini sama Ibu ya. Kita mau belajar tentang, oh iya, ini tinggal dicolok aja ya berarti ya. Ntar ya anak-anak. Tadi habis makan apa emangnya pada? Ayam geprek. Wih enak banget itu Aca. Kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Tapi kayak nggak full gitu. Oke sebentar ya. Ada Bu. Emang gitu kayaknya layarnya. Kok dia begini ya? Coba tolongin dong. Ketua kelasnya siapa? Tolong ibu. Malik, tapi Malik kakinya lagi Pak sakit. nih. Oh ya Farid udah. aja Farid. Farid. Coba yang bisa volunteer siapa? Farid. Farid. Ayo deh makasih. Udah ya? Nah, Ini Ibu. aja. Bisa Bu. Bisa ya? Oke aman ya. Jadi karena kemarin udah belajar SIG sama SIG apa PJ? Dua-duanya. Oh pinter banget. Berarti udah tentang geografi udah pada paham ya? Banget. Alhamdulillah. Jadi kayaknya hari ini materinya tentang dinamika penduduk. Ada yang tahu nggak dinamika penduduk itu artinya apa? Dinamika tuh apa sih? Fatih mungkin atau Aca?
Perubahan bukan Bu? Perubahan, bener banget. Jadi dinamika itu artinya perubahan, bisa jadi perubahan masyarakat, perubahan penduduk. Jadi seperti siklus gitu ya. Kalau misalnya penduduk sendiri, ada yang tahu nggak penduduk itu artinya apa? Orang yang Sendiri, tinggal sekumpulan di manusia. suatu wilayah. Iya, ih Fatih pinter banget, tepuk tangan dulu boleh buat Fatih. Respect. Oke, jadi penduduk itu artinya adalah orang yang menetap di suatu wilayah. Nah, jadi dinamika penduduk itu adalah perubahan dan orang yang menetap di suatu wilayah. Itu artinya dinamika penduduk. Kalau misalkan perbedaan dari penduduk sama warga, ada yang tahu nggak? Penduduk sama warga itu sama apa beda? Oke, gue jelasin kali ya biar lebih paham lagi. Jadi penduduk sama warga itu beda teman-teman, anak-anak sekalian, maaf banget. Jadi kalau misalkan warga itu tuh orang yang administrasi. Jadi dia tuh terdata. Kalau misalkan si penduduk ini adalah orang yang menetap aja. Misalkan nih, kamu tinggalnya dulu di mana? Saya dulu di Turki. Oh iya, dia orang Turki misalkan. Pantes ya tadi makan buah. Jadi kalau misalkan orang Turki menetap ke kita, itu disebutnya sebagai penduduk. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, penduduk itu kok bisa disebut penduduk asalkan dia tinggal di sini selama 6 bulan. Jadi ada kurun waktunya. Kalau lebih bukan dari 6 bulan bisa jadi disebut sebagai turis atau pendatang gitu ya. Kalau penduduk dia menetap di sini selama 6 bulan. Tapi kalau misalkan warga itu tuh seperti administrasi kita. Kita sebagai warga negara apa? Misalkan warga negara Indonesia itu baru warga karena dia ada administrasinya, ada pendatanya. Nah kalau penduduk kita datang ke tempat lain atau orang lain datang ke tempat kita itu baru bisa disebut sebagai penduduk tapi dengan syarat 6 bulan. Kalau nggak 6 bulan disebutnya pendatang. Berarti dinamika penduduk udah tahu ya artinya apa ya. Penduduk sendiri juga udah tahu artinya apa. Oke, lanjut aja langsung kita ke pengertiannya. Jadi, dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah, komposisi, dan kesebaran penduduk dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Jadi tadi kan Ibu sudah bilang waktunya ini bisa disebut berapa? 6 bulan. 6 bulan. Jadi ada kurun waktunya selama 6 bulan itu ada pencatatan, ada survei-survei gitu ya. Nah, tapi ini ada 3 faktor pengaruhnya nih. Yang pertama ada kelahiran atau natalitas, dan kedua adalah kematian atau mortalitas, dan yang terakhir ada perpindahan migrasi. Kenapa Salfok sama PPT-nya ya? Lucu Bu, lucu ya? Nggak apa-apa yang PPT-nya nggak apa-apa, yang penting isinya, bener gak? Mau PPT-nya itu warnanya abu-abu, kuning, langsat atau apa, seterah, yang penting isinya. Lucu kan? Gemoy. Iya, biar pada semangat nih cewek-cewek gelik-gelik suka. Kalau yang cowok ya udah liatin aja. Karena estetik gak sih? Estetik, Bu. Oke, jadi di sini materi ini mencakup tentang analisis pertumbuhan. Terus habis itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dampak dan permasalahannya. Terus habis itu juga ada seperti kepadatan penduduk yang tidak merata dan isu lingkungan. Menurut kalian nih, kita belajar tentang materi dinamika pendudukan ini penting atau enggak? Urgensinya menurut kalian penting atau enggak? Penting. Kalau ada yang nggak penting, tahu nggak apa? Kenapa? Tujuannya apa kita belajar tentang ini? Supaya kita mengetahui misalnya contoh kecilnya aja dari lingkungan kita sendiri deh. Kita jadi tahu nih kondisi lingkungannya misalnya di daerah kita tuh padat penduduk atau enggak. Terus isu lingkungannya apa, masalahnya apa kalau di daerah yang padat gitu. Iya, jadi ini bisa membantu pemerintah untuk mendata kita nih, untuk sistem kualitas pendidikan kita, sistem kesejahteraan masyarakat kita, supaya bisa lihat gitu ya total jumlah kita ada berapa. Semoga kita semua bisa pemerintah itu bisa membantu masyarakatnya gitu ya. Jadi kita perlu tahu orang-orang kita tuh ada berapa gitu teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada faktor-faktor dinamika kependudukan. Ini materi pentingnya kali ya. Kenapa sih ada faktor-faktor kependudukannya? Faktor-faktornya itu apa aja? Yang pertama ada kelahiran atau natalitas, proses bertambahnya jumlah penduduk akibat kelahiran bayi. Jadi kalau misalkan ada orang yang lahir, itu tuh termasuknya maksudnya apa? Natalitas. Dia jadinya tuh kayak mempengaruhi sistem dinamika kependudukan gitu. Nah, faktor dari si kelahiran ini apa? Yang pertama ada status ekonomi, terus habis itu pendidikan, perkawinan dini, budaya, dan agama, lalu juga ada program KB. Jadi ini semua bisa di manage dengan cara kalau misalnya status ekonominya baik,
berarti kan dia bisa untuk mempunyai anak, benar nggak? Lalu juga kalau misalnya pendidikan, kalau dia berpendidikan, terus juga anak-anaknya itu bisa disekolahkan, itu termasuk dengan natalitas gitu atau kelahiran. Jadi kalau misalnya kalian nih nanti calon-calon, kalau misalkan kalian udah beberapa tahun yang akan datang akan punya anak, kalian harus memastikan gitu ya anak kalian itu mendapatkan pendidikan yang bagus, dan kaliannya juga harus kualitas yang baik gitu ya, biar anak kalian itu tidak kayak nggak diperhatiin lah, istilahnya kalian bisa memperhatikan. Nah, stunting itu kalian tuh harus belajar gitu. Kenapa kalian harus belajar? Karena supaya anak kalian ke depannya itu agar bisa lebih baik lagi. Lalu ada kematian, yaitu adalah mortalitas. Mortalitas sendiri itu berarti lawan kata dari kelahiran. Artinya berarti kematian. Nah, di sini tuh mempengaruhi ya, yaitu adalah proses berkurangnya jumlah penduduk akibat kematian. Faktor pendukung kematian disebut promortalitas seperti kurangnya fasilitas kesehatan, sedangkan faktor penghambatnya disebut antimortalitas seperti fasilitas kesehatan memadai. Jadi kalau kematian ini faktor penyebab kematiannya yang pertama apa aja sih? Kalau misalnya orang meninggal tuh karena apa? Sorry ya, penyakit, benar banget, umur, terus habis itu bisa juga waktu kecelakaan, ya kan, bencana alam, kualitas layanan kesehatan, gizi masyarakat, atau di sini menurut kalian apa ya namanya, fasilitas tentang kesehatannya udah memadai apa belum? Memadai Bu, tapi banyak regulasi atau peraturan yang bikin ribet gitu. Bener banget, bisa jadi kalau misalkan seharusnya cuma di check up atau untuk dicek, tapi karena harus susah, kurang memadai di situ, jadi bisa meninggal gitu ya. Jadi mungkin lebih diperbaiki lagi untuk regulasi-regulasi yang ada tentang kesehatan supaya mengurangi adanya kematian gitu. Nah, yang terakhir ada migrasi, yaitu adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Migrasi internasional, perpindahan penduduk antar negara seperti imigrasi masuk dan emigrasi keluar. Jadi kalau internasional berarti dari negara lain ke negara asal, misalnya dari negara asal ke negara lain. Berarti kalau misalnya Malaysia ke kita disebutnya migrasi. Kalau kita keluar kalau kita ke Turki, Mas berarti masuknya apa? Saya balik kampung berarti. Kan Turki, Mas. Turki itu berarti di luar, disebutnya internasional. Iya, berarti migrasi. Oke. Kalau misalkan migrasi nasional adalah perpindahan penduduk di dalam suatu negara seperti urbanisasi desa ke kota dan transmigrasi pulau padat ke pulau jarang. Kalau menurut kalian di Jakarta udah overpopulation apa belum? Banget. Nah, berarti ada yang pindah nggak sih ke pulau-pulau terpencil, seperti bukan terpencil sih, mungkin kurang yang lebih banyak gitu ya lahannya, kayak seperti Kalimantan, terus juga Papua. Itu berarti disebutnya tadi di sini apa? Migrasi nasional. Kalau misalkan mobilitas non permanen, itu adalah perpindahan penduduk yang tidak merata seperti bekerja musiman atau urusan tertentu. Misalkan nih kalian tinggalnya di Bogor, terus kalian tuh kuliahnya di Jakarta atau sekolahnya di Jakarta, berarti disebutnya non permanen gitu. Jadi udah bisa bedain ya antara internasional, nasional, dan non permanen. Okay, next. Terus aspek lain yang dipelajari dalam dinamika kependudukan yaitu adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk, perubahan total jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang dihitung berdasarkan kelahiran, kematian, dan migrasi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ada komposisi penduduk, pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, komposisi berdasarkan usia, lalu ada jenis kelamin, komposisi berdasarkan jenis kelamin, jadi seperti laki-laki dan perempuan. Nah, lanjut ada persebaran penduduk. Di sini ada pola distribusi penduduk di suatu wilayah, kualitas penduduk, tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor seperti sarana dan prasarana. Nah, dampak dan masalah kependudukan. Yang pertama ada dampak terhadap lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan alih fungsi lahan, kerusakan hutan, pencemaran, dan penyusutan sumber daya alam. Jadi kalau misalkan lebih banyak di Pulau Jawa, dampak negatifnya apa tadi? Ada kerusakan lahan. Terus juga jadi fasilitasnya kayak kurang ini ya, karena banyak orang yang make gitu-gitu. Jadi kayak fasilitasnya over banget gitu. Padahal sebenarnya masih bisa digunakan, tapi karena banyak orang jadi kurang bisa, efisiensinya kurang bisa digunakan gitu. Lalu ada kalau misalkan masalah sosialnya apa? Masalah sosialnya adalah persebaran penduduk yang tidak merata dapat menyulitkan pelaksanaan pembangunan.
semisal di sini udah over banget nih tempatnya, kita di sini semua kerja di sini, orang-orang pada di Pulau Jawa gitu kan, berarti kan gak ada tempat lahan yang misalkan lahan terbuka hijau, RTA gitu itu kan berarti kurang, karena semuanya ada sorry banget kayak lingkungannya kan kalau misalkan orang tinggal di Pulau Jawa berarti lebih ke lingkungannya kumuh ya, karena kan banyak banget yang tinggal di situ gitu. Kalau misalkan di Papua itu masih hutan semua, Kalimantan masih hutan semua kayak gitu. Jadi kalau masalah sosialnya mungkin kurang pembangunan, terus juga interaksinya kurang karena kita semua ketemu orang mulu capek gak sih orang-orangnya? Ini orang-orang kayak pada ke Jakarta gitu ya. Jadi kalau bisa mungkin ada regulasi-regulasi tentang masalah migrasi dan emigrasi gitu ya. Lalu ada kualitas penduduknya, tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah dapat menjadi masalah jika tidak ada upaya perbaikan. Benar banget, kalau misalkan nggak ada upaya perbaikan tentang masalah ini, urgensi ini, berarti kalau misalkan kita sakit, terus juga misalkan kita membutuhkan tempat ruangan yang terbuka, berarti kita kurang dong, ya nggak? Karena orang-orang banyak yang ke fasilitas tersebut gitu, kurang fasilitas, benar kan? Karena orang-orangnya di sini banyak over, jadi mungkin itu adalah kualitas penduduknya gitu, karena kurangnya sekolah mungkin juga ya kan, pendidikan, sistem kesehatan dan lain sebagainya gitu. Oke, lanjut, di sini ada upayanya. Upaya yang dapat dilakukan berarti apa? Program keluarga berencana atau KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Jadi seharusnya orang-orang yang sudah menikah seharusnya bisa untuk KB. Jadi kita bisa memanage gitu ya, mau anak berapa gitu kan, supaya kita bisa manage anak kita gitu. Oke. Lalu selanjutnya ada pembangunan sektor kesehatan atau meningkatkan pelayanan kesehatan untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi dengan banyaknya orang di Jakarta atau apa, yang bisa kita lakukan adalah adanya tentang fasilitas kesehatan. Karena mungkin orang-orang yang sudah tua atau orang yang kayak kita membutuhkan fasilitas, benar nggak? Betul ya. Lalu ada program transmigrasi, memindahkan penduduk dari wilayah padat ke wilayah jarang penduduk untuk pemerataan persebaran. Karena Jakarta udah penuh banget, udah padat banget, jadi mungkin ada kali yang kalian pernah dengar gak sih ada perpindahan kalau dari Jakarta pindah ke Kalimantan, karena kan kita mau ada IKN gitu-gitu. Pernah dengar gak ada perpindahan gitu? Perpindahan ibu kota atau Bukan perpindahan ibu kota, tapi orang-orangnya kayak banyak yang transmigran ke sana gitu. Kalau zaman ini sih belum Bu, tapi saya pernah dengar waktu zaman Hindia Belanda. Oke, boleh dijelaskan mungkin sedikit? Waktu itu tuh Indonesia masih dipimpin sama Belanda. Belanda itu tiba-tiba keusir sama Inggris masuk. Inggris itu ngirim orang-orang Jawa buat ke Amerika Selatan. Pokoknya Oke, ada namanya negara apa? satu negara, saya lupa Bu. Suriname. Jadi di Suriname itu kebanyakan bahasanya bahasa Jawa ya, karena adanya perpindahan gitu ya dari sini ke negara luar gitu. Itu namanya negara Suriname. Itu kalau misalkan kalian kesana sekarang, kebanyakan itu masih banyak orang-orang yang Jawa gitu. Bahasanya juga pakai bahasa Jawa gitu. Dan mereka kayak masih belajar juga bahasa Jawa karena memang untuk bahasa sehari-hari mereka menggunakan bahasa Jawa gitu. Oke, di sini lalu ada peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik. Jadi kalau misalkan banyak orang tapi nggak sekolah buat apa, bener nggak? Jadi karena banyak orang di Jakarta, kesehatannya udah, berarti pendidikannya juga harus ditingkatkan. Lalu ada pemerataan pembangunan, mengembangkan industri di luar Jawa untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi urbanisasi ke Jawa. Kalian suka mikir gak sih kenapa orang-orang pada ke Jakarta? Nyari uang, karena kurangnya lapangan pekerjaan gitu ya. Misalkan kalau misalkan di daerah-daerah mau kerja apa? Biasanya pabrik atau gimana, tapi kan kuotanya sedikit. Mungkin Jakarta yang lebih membutuhkan orang untuk bekerja gitu ya. Tingkat UMR-nya Bu. Benar banget, tingkat UMR-nya berbeda-beda ya. Di Jakarta UMR-nya berapa, di Jawa berapa, di mungkin daerah-daerah mana berapa gitu. Jadi orang-orang lebih memilih Jawa, Pulau Jawa karena mungkin UMR-nya lebih tinggi dibandingkan UMR di daerah lain gitu. Jadi ini adalah upaya yang dapat dilakukan. Seharusnya ada lapangan pekerjaan di luar-luar seperti misalkan di Aceh, di Kalimantan itu harusnya ada tentang lapangan pekerjaan gitu. Oke, di sini ada contoh soalnya nih. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal tentang hitung-hitungan. Jadi geografi juga ada hitung-hitungannya teman-teman. Di sini ada soal sebuah provinsi memiliki luas wilayah 10.000 km persegi
dan jumlah penduduk 5 juta jiwa. Berapa kepadatan penduduk provinsi tersebut? Rumus kepadatan itu sangat mudah ya, tinggal jumlah penduduk dibagi luas wilayah, pembagiannya aja. Nah, jadi yang kalau misalkan kalian lihat nih di sini kan ada 5 juta jiwa ya. Kalian lihat aja kalau misalkan angkanya lebih tinggi atau yang jiwa-jiwa berarti talinya di atas ya. Terus dibagi sama 10.000 km persegi, yaitu adalah luas wilayahnya. Tinggal dibagi aja, dicoret, coret, berarti sisanya 500 jiwa kilometer persegi gitu. Oke. Lanjut, di sini ada contoh soal yang yang pertama. Sorry nih. Harusnya yang kedua, mungkin Ibu ngantuk. Oke. Contoh yang kedua adalah tentang pertumbuhan penduduk total, yaitu adalah pada awalnya tahun 2000. Yang tadi udah pada paham kan yang pertama ya? Kita bagi aja ya. Oke, yang kedua ada pada awal tahun 2021 jumlah penduduk daerah X adalah 1.000 jiwa, 1 juta jiwa, selama tahun 2021 tercatat ada 50.000 kelahiran, 30.000 kematian, dan 20.000 imigrasi dan 10.000 emigrasi. Berapa jumlah penduduk daerah X pada akhir tahun 2021? Berarti ini tentang pertumbuhan penduduk. Ada kelahirannya, ada kematiannya, ya kan, ada imigrasi dan imigrasi. Gimana nih cara ngitungnya? Ada rumusnya, yaitu P itu adalah penduduk, lalu ada L itu adalah lahir, berarti kelahiran, dan M itu adalah mati, berarti lahir dikurang mati. Nah, terus ditambah itu adalah imigrasi adalah emigrasi. Berarti tinggal dimasukin aja LMIE, berarti yang tentang imigrasi di sebelah sini. Jadi ada 2 ya, yang ini lahir dan mati, tinggal dikurang aja, terus ditambah dikurang, hasilnya 30.000. Berarti jumlah penduduk akhir, jumlah awal. Nah, ditambah nih udahannya ya kan, jumlah awal ya kan, ditambah pertumbuhan penduduk. Berarti jumlah awalnya tadi berapa? 1 juta ditambah 30.000, berarti 1 juta 30.000. Oke, kayak gitu hitung-hitungannya mungkin ya. Diingat rumusnya, mau dicatat dulu apa udah hafal? Gampang ini mah seharusnya ya. Hafal Bu. Hafal ya. Tinggal lahir kurang mati, imigrasi dikurang emigrasi. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada contoh soal berikutnya nih. Emang kebanyakan hitung-hitungan ya, karena kan emang harus tentang hitung-hitungan gitu. Nah, yang contoh soal selanjutnya itu adalah jumlah penduduk daerah Banyuwangi pada awal tahun 2021 adalah 4.000 jiwa. Terjadi kelahiran sebanyak 150 dan kematian sebanyak 80. Berapa jumlah penduduk Banyuwangi di akhir tahun 2021? Nah, kalau kayak gini kan yang ditanya tentang jumlah penduduknya juga, tapi nggak ada apanya nih, nggak ada imigrasi dan emigrasi kan. Nah, berarti caranya adalah PT sama PO penduduk awalnya itu adalah 4.000, terus lahir dan matinya dikurang, itu ada 180 kurang 80.000, jadinya 70. Nah, ditambah jadi 4.070. Jadi pertambahannya adalah 4.070 jiwa. Kayak gitu aja sih ya tentang contoh-contoh soal. Berarti kalau udah contoh soal berarti nextnya ada yang tahu nggak mau ngapain? Tugas. Oke. Nah, tapi kita lanjut dulu ke materi berikutnya adalah piramida penduduk. Karena tadi sudah bahas tentang dinamika penduduk, lalu ada hal lainnya yaitu adalah piramida penduduk. Nah, piramida penduduk itu apa sih? Piramida penduduk itu adalah sebuah grafik piramida usia, jenis kelamin yang menggambarkan struktur populasi suatu negara berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin yang biasanya dipelajari dalam mata pelajaran biologi. Tapi karena geografi ini tentang penduduk juga, jadi harus belajar. Grafik ini terdiri itu jadi 2 bagian. Yang utama itu sisi kiri untuk laki-laki dan yang kanan untuk perempuan dengan batang horizontal. Horizontal tuh bentuknya gimana? Gini. Oke. Nah, mewakili jumlah penduduk di setiap kelompok usia. Mungkin kalian belum kebayang, jadi bisa aja langsung di next. Ini tar dulu deh, langsung aja ke sini. Nah, ini ada piramida penduduk muda atau ekspansif. Bisa dilihat dulu nih gambarnya. Ini gambar apa? Segitiga ya, biar mudah untuk diingat, dihafal. Jadi kalau muda itu segitiga, oke? Tinggi-tinggi lucu ya, kayak senada gitu. Nah, piramida penduduk muda
menggambarkan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tertentu di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian lebih rendah. Wilayah tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Contohnya ada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Jadi kalau misalkan piramida penduduk muda biasanya itu negara-negara berkembang. Nah dia tuh biasanya bentuknya tuh kayak segitiga kalau kalian bisa lihat ya. Di sini ada populasinya, di ini ada umurnya. Oke. Nah yang ini misalkan perempuan, yang ini laki-laki gitu ya, pada tahun pada umur segini biasanya mereka sampai segini gitu ya. Jadi bentuknya segitiga biar mudah diingat. Terus ada piramida bentuk penduduk dewasa atau stasioner. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang seimbang antara angka kelahiran dan angka kematian. Jenis piramida ini dapat ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Jadi perbedaannya kalau misalkan negara berkembang tadi bentuknya segitiga atau ekspansi. Kalau misalkan yang ini pada maju stasioner gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini nih. Kayak mungkin kayak lebah gitu ya. Apa tahun kubah kayak kubah ya. Jadi yang pertama bentuknya segitiga, yang ini bentuknya kubah. Kalau segitiga nama itunya apa? Ekspansif. Kalau ini stasioner. Oke, pintar ya. Lanjut, next ada piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah yang mana angka kelahiran mengalami penurunan. Jadi dia nggak stabil gitu ya. Angka kelahirannya tuh makin kecil gitu. Karena dia mengalami tingkat kematian yang rendah. Contohnya Jerman gitu. Oke. Bentuknya kayak gini ya. Tuh, makin bawah, makin ke atas, makin kecil. Nah, kesimpulannya nih, udah masuk kesimpulan. Kesimpulannya berarti dinamika penduduk adalah perubahan jumlah, struktur, dan sebaran penduduk akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Struktur penduduk mempengaruhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Bonus demografi dapat meningkatkan ekonomi, sedangkan penduduk menua menambah beban sosial. Faktor utama yang mempengaruhi adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Kalau dari yang ibu jelasin udah paham atau belum? Paham. Ibu ngejelasinnya kecepatan gak sih? Apa udah pada paham apa pada ngantuk nih? Jelas kok ibu. Jelas ya. Mungkin biar karena mau ke tugas, materinya udah selesai juga. Biar nggak pada ngantuk karena mau tugas. Sekarang kita mau bikin kelompok soalnya. Iya. Kok pada ngantuk gitu sih? Coba berdiri dulu deh, berdiri dulu. Berdiri dulu, ayo biar nggak ngantuk dong. Karena kan habis ini masih ada pelajaran lagi nggak? Masih Bu. Masih Tapi ya. habis istirahat Bu. Iya kan habis istirahat pada makan ngantuk ya? Iya bu. Iya. Ayo karena mau tugas, ayo sekarang ya konsentrasi. Konsentrasi ya. Ya biar lebih gampang. Kalian madep sana. Ya, pegang pundak temennya. Urutin. Jangan perutnya Mas. Urutin sebentar. Biar lebih relax ya, badannya mau belajar kan? Oke. Dah. Balik lagi ke teman berikutnya. Dan gantian. Nah, enak ya? Ya. Oh, sorry. Oke. Bikin copot Dah. dikit. Nah. Pada relax kan badannya? Ibu kok nggak 2 jam pijit-pijitannya? Aduh, itu mah kamu nanti ketiduran Trisha karena enak dipijit. Udah ya? Simpulan udah? Ada pertanyaan nggak? Gak ada Bu. Ada? Tidak. Kenapa dia? Ya udah nih pokoknya terima kasih aja. Udah selesai deh. Ini materinya karena ibu udah selesai. Sekarang ibu mau jelasin dulu nih. Apa perlu nonton dulu? Nonton materinya dari YouTube. Nanti aja ya nanti. Oh mau coba mau cukup. Udah cukup. Udah paham. Udah jelas. Ya nanti mungkin kalau di rumah kalian lagi santai-santai atau gimana boleh ya dicek-cek ya di YouTube ya teman-teman ya anak-anak ya yang ganteng yang cantik anak ibu ya ditonton, jangan kebanyakan main game ya. Siapa tuh? Ya kan, jangan pada kebanyakan main game, tidur yang teratur, ditonton tuh kalau misalnya itu yang bermanfaat main handphone ya. Sakit nanti matanya kalau main handphone terus. Oke, kalau udah selesai juga mungkin
Tugas. Ibu duduk ya, capek. Ya. Jadi tadi udah di absen, udah jelasin materi juga. Minggu depan sama ibu lagi apa sama guru yang lain ya? Sama ibu. Sama ibu ya? Oke, mungkin tapi ada ini kali ya. Tugas aja nggak apa-apa. Tugasnya mau kelompok apa enggak? Kalau susah kelompok, kalau Kalau gampang kelompok. individu. Ya, kalau kamu individu. Oke, mungkin karena ibu takutnya nanti minggu depan gak sama ibu, mungkin kelompoknya nanti aja. Mungkin sekarang kita habisin dulu materinya kan udah selesai juga. Harusnya sih kalian tuh lebih paham ya, karena tadi udah ibu jelasin juga. Jadi mungkin kuis aja yang bisa jawab, nanti dapat rewards dari ibu. Dapat gopay 20.000, mau nggak? Waduh, mau banget bu, mau banget bu. Oh ya, 20.000. Nah, 20.000 mau itu. oke, dijawab dulu nih. Ada yang bisa jawab gak? Dapat poin-poinan ya. Oke, ibu. Yang pertama, perubahan jumlah dan struktur penduduk disebut A. Urbanisasi, B. Dinamika penduduk, C. Migrasi, dan D. Kelahiran. Dinamika. Dinamika. Angkat Angkat tangan, dulu angkat tangannya, tangan. jangan langsung jawab, Mas, Mbak. Quiz, Oke. quiz. Yang kedua, kelahiran yang tinggi akan A. Mengurangi penduduk, B. Menambah penduduk, C. Tidak terpengaruh, dan D. Membuat lansia lebih banyak. Kelahiran yang tinggi akan B. Angkat tangan, angkat tangan. angkat tangan dong nih. Oke, Aca poinnya ada 2. Berarti Aca nanti ranking 1 dapat. Amin. Dapat 100.000 berarti. Ya, ranking 1. Yang ketiga, kematiannya tadi udah ya. Oh, kalau tadi kelahiran, nanti kalau kematian yang tinggi akan A. Mengurangi penduduk, B. Menambah penduduk, C. Tidak berpengaruh, dan D. Membuat anak lebih banyak. B, A bu, A. A. Mengurangi penduduk bu. Ya, Masa- sama lagi. Kalau perpindahan penduduk dari desa ke kota disebut Migrasi. urbanisasi. Oh ini angkat-angkat langsung jawab. Iya. Jadi tunggu di poin Oh itu. gitu, ya udah deh, siapa cepet dia dapet. Kalau udah kayak gini langsung aja sebut, oke? Nah, piramida penduduk dengan bagian bawah lebar menandakan A. Banyak anak, B. Banyak lansia, C. Penduduk stabil, dan D. Jumlah sedikit. Piramida penduduk dengan bagian bawah yang lebar. Kalau yang lebar tadi apa? Segitiga ya, segitiga ya. Ekspansif bukan sih bu? Kelahiran. Ekspansif. Dia berarti Apa ya? menandakan banyak Anak. anak. Oke, ini gak ada yang jawab berarti ya? Masa Anak. gini doang? Ini. Mas, sorry. jawab Mas, jawabannya Mas, jangan begini Mas. Oke. Udah. Migrasi keluar suatu wilayah ke wilayah yang negara disebut apa? Itu tadi. Emigrasi kan? Emigrasi, kamu salah. Emigrasi Oh, iya. keluar. Emigrasi keluar disebutnya emigrasi. Emigrasi. Oh, iya. Urbanisasi terjadi karena A. Banyak lapangan kerja di kota, B. Banyak fasilitas di desa, C. Jumlah penduduk desa menurun, D. Jumlah penduduk kota menua. Urbanisasi tadi apa? Perpindahan penduduk desa ke kota. Oke, dia karena apa berarti? Karena lapangan pekerjaan di kota banyak bu. Bener banget, Pate. Ada calon-calon olimpiade. Tadi berapa jawab tuh? 4 berarti 200.000. 200.000 ya boleh. Nanti ibu kasih ya. Ibu. Udah itu doang, udah selesai. Yeay. Jadi kalian harusnya udah paham ya kurang lebihnya. Gampang, Bu. Jadi udah bisa ya belajar, udah terpenuhi lah ya tujuan kita belajar tentang dinamika kependudukan ini karena urgensinya penting, bener nggak? Bener. Jadi kalian tuh lebih tahu lagi tentang penduduk gitu ya, tentang pencatatan-pencatatan gitu. Nah, jangan kalian tuh ngikutin orang-orang tua yang kalau misalkan banyak anak banyak rezeki, itu jangan ya, karena Berarti itu bohong ya bu? bohong dong, wallahu alam. Tapi dengan adanya dinamika penduduk ini kan kalian udah tahu dong berarti dampaknya apa, dampak positifnya apa, negatifnya apa gitu kan dicatat semuanya, jadi harus lebih proper lagi ya. Tapi Bu, Gitu. Dan mungkin itu aja, ibu rasa udah cukup kali ya pertemuan kita kali ini. Semoga kalian juga hafal-hafal, ingat-ingat yang udah ibu pelajarin. Semoga bermanfaat ke depannya dan diingat-ingat karena ini masuk ke dalam ujian nantinya ya, di tes kalian, DUTS ya, dicek-cek, makanya diingat. Ibu rasa dicukupkan. Selamat. Berarti nanti ada matkul lain ya? Mata pelajaran lain ya? Ada lagi bu. Ya udah, Bu, cukupkan ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bu. Iya, jangan lupa minum ya anak-anak, dijaga kesehatannya. Ya oke. Iya, Bu. Assalamualaikum.